Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tanggal 15 Juni menolak mentah-mentah persyaratan yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pembicaraan damai. Zelensky bahkan membandingkannya dengan invasi Adolf Hitler ke Cekoslowakia pada tahun-tahun 1938 sampai tahun 1939. Putin sebelumnya mengatakan pada tanggal 14 Juni bahwa sebagai syarat untuk negosiasi perdamaian, pasukan Ukraina harus meninggalkan 4 wilayah, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Putin menambahkan syarat lain bahwa Ukraina harus mengakui aneksasi Rusia terhadap 4 wilayah tersebut dan meninggalkan ambisi untuk bergabung dengan NATO. Oblast Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagian dikuasai oleh pasukan Rusia. Rusia mengklaim telah menguasai seluruh wilayah-wilayah tersebut meski tidak menguasai dua ibu kota regional, Kherson dan Zaporizhia. Berbicara kepada saluran berita Italia Sky 24 di KTT G7, Zelensky mengatakan bahwa pesan-pesan ini adalah ultimatum, dan tidak ada bedanya dengan ultimatum lain yang Vladimir Putin sampaikan di masa lalu. Pertanggal 3 Mei tahun 2024, Rusia menguasai sekitar 18% wilayah Ukraina. Segera setelah mereka mendeklarasikan di Kyiv bahwa mereka siap mengambil keputusan seperti itu dan mulai melakukan penarikan pasukan secara nyata dari 4 wilayah tersebut. Dan juga secara resmi mengumumkan pengabaian rencana mereka untuk bergabung dengan NATO, di pihak kami, segera, secara harfiah pada saat yang sama sebentar lagi, akan ada perintah untuk gencatan senjata dan memulai perundingan, kata Putin ketika menyampaikan tuntutan gencatan senjata. Saya ulangi, kami akan segera melakukan ini. Tentu saja, kami juga akan menjamin penarikan unit dan formasi Ukraina tanpa hambatan dan aman, kata Putin. Sementara Ukraina bersikeras bahwa penarikan penuh pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina diperlukan agar perundingan perdamaian dapat dimulai. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 843 per tanggal 15 Juni atau tahun ketiga konflik. Dua kubu mengklaim pihak lawan mengalami kerugian besar. Ukraina mendapat suplai amunisi dari negara-negara NATO dan Amerika Serikat. Sementara Rusia disebut mendapat bantuan dari negara sekutu seperti Korea Utara, Iran hingga China meski tidak ada bukti dan pernyataan resmi. Persekutuan negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 atau G7 mendesak Rusia tidak memakai senjata nuklir di Ukraina. Situasi di mana Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina akan tidak dapat diterima, kelompok 7 G7 memperingatkan dalam pernyataan bersama pada tanggal 14 Juni ketika pertemuan puncak G7 yang berlangsung 2 hari di Italia berakhir. G7, yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab dan mengancam. Putin telah berulang kali melontarkan ancaman nuklir terhadap Ukraina dan negara-negara Barat sejak awal invasi besar-besaran pada Februari tahun 2022. Ancaman tersebut gagal menjadi kenyataan, dan Rusia terus melancarkan perang habis-habisan tanpa menggunakan persenjataan nuklirnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan mempraktikkan penggunaan senjata nuklir taktis sebagai respons terhadap pernyataan provokatif yang diakui dan tidak dijelaskan secara spesifik dari negara-negara Barat. Боевая тревога! Корабль к бою! Товарищ командир, для занятия района огневых позиций прилагаю лично курс 340 градусов. Рулевому на курс 340 градусов. Есть на курс 340 градусов. Товарищ командир, получен сигнал. Противник по Пеленгу. 274 градуса, 350 километров. 274
Kapal perang Angkatan Laut Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut Mesir mengadakan latihan bersama di Laut Mediterania. Video dirilis militer Rusia tanggal 15 Juni. Sebelumnya, satu detasemen kapal Rusia yang terdiri dari kapal penjelajah rudal penjaga Ordo Nahimov Variak dan fregat Marsikal Sapusnikov meninggalkan pelabuhan Alexandria, tempat kapal-kapal tersebut sedang melakukan kunjungan. Latihan gabungan satu detasemen kapal perang Rusia dengan Angkatan Laut Mesir menjadi langkah praktis lainnya dalam bidang penguatan kerja sama Angkatan Laut Rusia-Mesir. Fregat Al-Qadir terlibat dari Angkatan Laut Mesir ambil bagian dalam latihan perang ini. Para peserta latihan melatih pembentukan satuan kapal perang di area yang ditentukan, manuver taktis gabungan dalam berbagai formasi, melakukan pelatihan komunikasi, dan menyediakan penerbangan untuk helikopter D. Latihan gabungan tersebut diakhiri dengan upacara perpisahan, di mana kapal kedua negara berpisah di jalur berlawanan diiringi suara sirene. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malecon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.